Shalom, saudaraku. Tema kita pada hari ini, bayangan yang menunjuk pada kenyataan. Ibrani 8 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Bayangkan saudara sedang berjalan di taman pada sore hari. Saudara melihat bayangan pohon yang panjang terbentang di tanah. Bayangan itu indah dan jelas bentuknya, tetapi tetap saja hanya bayangan. Yang memberikan makna pada bayangan itu adalah pohon aslinya, tinggi, kokoh, dengan daun-daun hijau yang bergoyang tertiup angin. Bayangan itu menunjukkan ada sesuatu yang nyata. Tetapi bayangan itu sendiri tidak bisa memberikan keteduhan seperti pohon aslinya. Inilah gambaran yang digunakan dalam Ibrani 8 ayat 5 untuk menjelaskan hubungan antara tempat ibadah di bumi dengan kenyataan surgawi. Mereka melayani di tempat kudus yang merupakan gambaran dan bayangan dari yang ada di surga. Seperti yang diperingatkan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, buatlah semuanya menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Ayat ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata saudara, kemah suci dan bait suci yang begitu megah dan kudus di bumi hanyalah gambaran dan bayangan dari sesuatu yang jauh lebih mulia di surga. Ini bukan berarti bahwa tempat-tempat ibadah itu tidak penting atau palsu. Sebaliknya, mereka sangat penting karena mereka menunjukkan kepada kita tentang kenyataan surgawi yang sesungguhnya. Kata gambaran di sini menunjukkan bahwa kemah suci dan bait suci adalah seperti model atau market dari bangunan yang sesungguhnya. Seperti arsitek yang membuat sebuah gambar untuk menunjukkan bagaimana bangunan yang sebenarnya itu akan terlihat. Allah memberikan kepada Musa contoh dari tempat kudus surgawi sehingga bisa dibangun versi duniawi yang sesuai. Kata bayangan menambahkan dimensi waktu pada gambaran itu. Bayangan selalu menunjuk pada sesuatu yang asli dan akan hilang ketika yang asli sudah muncul. Ketika matahari terbit, bayangan malam akan hilang. Begitu juga ketika Yesus datang dan membuka akses langsung ke tempat kudus surgawi, fungsi kemah suci dan bait suci sebagai bayangan sudah mencapai tujuannya. Yang sangat menarik adalah bahwa Allah sendiri yang memberikan contoh kepada Musa di atas Gunung Sinai. Musa tidak merancang kemah suci berdasarkan imajinasinya sendiri atau meniru tempat ibadah bangsa lain. Allah benar-benar menunjukkan pada Musa bagaimana tempat kudus surgawi itu dan memerintahkan Musa untuk membuat versi duniawi sesuai dengan yang dilihatnya. Perintah Allah kepada Musa sangat tegas. Ingatlah, buatlah semuanya menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Tidak boleh ada improvisasi atau modifikasi. Setiap detail harus sesuai dengan contoh surgawi. Kenapa Allah begitu ketat, saudara? Karena tujuannya bukan sekedar membangun tempat ibadah yang indah, tapi menciptakan jendela yang memungkinkan manusia melihat kenyataan surgawi. Tetapi saudara, meskipun kemah suci dan bait suci dibuat sesuai dengan contoh surgawi, mereka tetap terbatas. Mereka terbuat dari bahan-bahan duniawi yang bisa rusak dan hancur. Mereka dilayani oleh imam yang berdosa dan fana. Korban-korban yang dipersembahkan di sana harus diulang terus-menerus karena tidak sempurna. Sebaliknya, tempat kudus surgawi, tempat Yesus melayani, adalah kenyataan yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa merusaknya, tidak ada yang bisa mengotorinya, dan tidak ada yang bisa membuatnya menjadi tidak sempurna. Yesus melayani di sana sebagai imam agung yang tanpa dosa, dengan persembahan yang sempurna dan kekal. Bagi saudara, kebenaran ini memberikan perspektif
yang mengubah cara pandang tentang ibadah. Ketika saudara beribadah di gereja atau ibadah pribadi di rumah atau dimanapun, saudara tidak sekedar melakukan ritual duniawi. Melalui Yesus, saudara sebenarnya sedang terhubung dengan ibadah surgawi yang sejati. Pujian saudara bergabung dengan pujian para malaikat. Doa saudara naik ke hadirat Allah yang sebenarnya. Ini juga berarti bahwa saudara tidak terbatas oleh kelemahan-kelemahan tempat ibadah duniawi. Gedung gereja, gedungnya mungkin sederhana. Pelayanan mungkin tidak sempurna. Dan saudara sendiri mungkin merasa tidak layak. Tapi ketika saudara datang kepada Allah melalui Yesus, saudara sebenarnya sedang masuk ke dalam tempat kudus surgawi yang sempurna. Saudara tidak perlu khawatir bahwa ibadah saudara tidak cukup bagus atau tempat ibadah saudara tidak cukup megah. Yang penting bukanlah kesempurnaan bayangan duniawi, tapi akses kepada kenyataan surgawi melalui Yesus. Ia telah membuka jalan bagi saudara untuk masuk langsung ke tempat kudus yang sesungguhnya. Ketika saudara merasa jauh dari Allah atau merasa ibadah saudara tidak berarti, ingatlah, saudara punya akses langsung ke tempat kudus surgawi. Bayangan-bayangan duniawi mungkin terbatas dan tidak sempurna, tapi kenyataan surgawi yang ditunjuk oleh bayangan-bayangan itu adalah kekal, sempurna, dan terbuka bagi saudara setiap saat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui bayangan-bayangan duniawi tentang kenyataan surgawi yang sesungguhnya. Kami bersyukur bahwa melalui Yesus kami bisa mengakses tempat kudus surgawi yang sejati. Ketika kami beribadah, tolong buka mata kami untuk melihat bahwa kami sedang terhubung dengan kenyataan surgawi. Bantu kami tidak terpaku pada keterbatasan duniawi, tapi melihat kepadamu yang kekal ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang melayani di tempat kudus kami berdoa. Amin.